Digerak-gerak aja, diputar-putar. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Ayo dengarkan semuanya. Nabil dipinjam dulu. Oke, sudah. Ya. Ke arah pusat aja. Ya, ke arah pusat. Berarti ini ulang ya, Tat? Ya, ulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Toliba, kita hari ini melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Kita akan membuat desain rancangan kuartet dan ya, nanti bisa diselesaikan di pertemuan itu. Oke, ya. Tujuan pembelajaran hari ini bisa tolong dibacakan Farhana 1 dan 2. Apakah kamu tahu bahwa sampah makanan yang kamu produksi selama ini sangat berbahaya? Indonesia merupakan negara pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Jika diperkirakan dalam 1 tahun, maka jumlah sampah makanan di Indonesia berjumlah 1,3 juta ton. Salah satu penyebab dari menumpuknya sampah makanan adalah karena seringkali kita menyisakan makanan dan dibuang begitu saja. Dengan berbelanja berlebihan tanpa memikirkan apa yang paling dibutuhkan saja, juga dapat menyebabkan bertambahnya sampah makanan. Dan penumpukan makanan secara berlebihan akan berakhir menjadi sampah. Tidak menyimpan bahan makanan dengan baik dan benar juga akan mempercepat proses pembusukan. Dan lagi-lagi akan berakhir menjadi sampah. Kita juga sering membeli makanan banyak mengurangi permasalahan ini. Oke, cukup. Ya, kita nggak perlu nulis, minta tolong disebutkan aja siapa yang bisa menjawab. Ada kira-kira solusinya apa dari masalah tadi? Silakan dari sebelah sana dulu ya, boleh nanti sini. Beli makanan secukupnya. Oke, bagus. Silakan nanti buat poster tentang ini boleh ya. Nanti cari gambar makanan terus kasih tulisan. Ada lagi? Jangan boros. Oke. Jangan boros makanan ya. Khususnya ini kita tentang makanan hari ini. Ada lagi yang lain? Ya, kalau simpan makanan, simpanlah. Kalau yang makan info ini sama ya, sama makanan di tempat yang benar ya. Tingkat ya, tempat yang benar. Ada lagi? Mungkin 5 aja. Ini dulu ya. Kalau saya beda kenapa? Kalau saya yang beda dari yang lain apa? Oh udah sama. Oke, ada yang beda silakan. Kira-kira kalau jadi biar nggak jadi sampah, sisa makanannya jadi apain ya? Nah, apa diolah jadi apa? Mengolah sisa makanan menjadi pupuk atau kompos. Pupuk kompos ya. Nah, silakan Toliba di sini rangkai kata-kata yang bisa mengajak dari kalimat ini kira-kira apa ajakannya? Kalimat ajakannya apa? Bebas ya, silakan sendiri. Dari yang nomor 2 apa kalimat ajakannya? Kalimat ajakan ya, mengajak kan, poster itu harus mengajak atau memberikan informasi. Oke, sampai sini paham ya? Silakan pilih dari 4 ini aja, Toliba. Dari 4 ini silakan pilih 1 untuk dijadikan desain poster kamu, ya. Oke. Tadi yang menjawab siapa aja boleh disebutkan, ya? Salsa terus. Mantara, Nasya, Andi, Hah? Firza, satu lagi tadi. Tadi belum ya? Nggak jadi ya?
Oke ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ini udah ya tadi ya. Nah ini contoh poster manual ya. Poster manual cukup sulit, makanya Ustadz nggak minta kalian gambar manual ya, lama. Jadi kita digital dulu. Tapi nanti kalau ada waktu kita coba buat manual ya. Oke, kita skip. Nah ini perhatikan contoh-contoh poster yang Ustadz tampilkan, perhatikan ya. Teksnya harus kayak gimana ya, terus gambarnya harus seperti apa, apakah harus berkaitan dengan temanya atau enggak. Jadi perhatikan ya. Oke. Nah ini ada poster nih. Nah kalau poster itu simple, tidak perlu banyak tulisan, yang penting gambar sama tulisan itu saling berkaitan ya, Toliba ya. Jangan gambarnya kemana gitu ya, temanya, tulisannya kemana. Jadi harus sesuai. Nah ini bukan poster ya, ini apa? Cuci tangan? Infografis ya, tata cara atau infografis. Nanti minggu berikutnya kita akan buat infografis ya. Infografis lebih sulit daripada poster karena banyak data yang harus ditampilkan. Nanti kalian berkelompok aja, kolaborasi berkelompok buat satu infografis bareng-bareng ya. Di Canva kan bisa ya kolaborasi ya. Jadi nanti silakan diatur. Sekarang kita sendiri dulu tugasnya, kita buat sendiri tugas posternya. Oke. Perhatikan tulisan, warna, dan objek ya. Ini kalau kita lihat tulisan warna putihnya agak nabrak ya dengan background, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau dilihat sekilas ini nggak kelihatan tulisannya ya. Harus benar-benar dilihat baik-baik. Oke, cara membuat poster yang pertama, topik udah ya. Topiknya tentang makanan ya, makanan sisa. Yang kedua, tadi ya, membuat kalimat singkat ajakan, silakan Toliba yang membuat sendiri. Yang ketiga, menggunakan gambar, silakan nanti cari gambar ya. Yang keempat, menggunakan media yang tepat, silakan pakai Canva atau boleh pakai aplikasi komputer yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya? Iya, tidak usah cara-cara, tapi cukup kalimat ajakan atau informasi tentang makanan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini udah ya, topik tadi sudah. Oke, ini mah penggambaran. Ini breakdown dari yang tadi. Oke, media Canva ya, Canva dan aplikasi lain. Oke, poster yang harus kamu buat. Ini contoh yang Ustadz buat ya, di Canva ya. Oke, kenapa Ustadz buat di Canva? Karena gampang banget nyari bikin teks. Teksnya bagus-bagus ya di Canva ya. Tulisannya bagus-bagus, makanya Ustadz contohnya di Canva ya. Nah, di situ ada gambar orang buang makanan ya. Nah, ini jadi berkaitan gambarnya, makanan sisa. Silakan boleh kalian mengubah kalimatnya ya. Ada gambar makanan sisa, terus ada gambar pupuk di bawahnya, kan jadi berkaitan ya di posternya. Cuman kekurangannya Canva apa? Kekurangannya nggak bisa ini ya, apa namanya, ngebuat transparan. Tapi ingin buat transparan ini, tapi nggak bisa. Iya. Jadi harus kombinasi ya dengan aplikasi lain ya. Oke, ini rubrik penilaiannya. Toliba yang merubah kalimat dari contoh bahwa itu akan dapat nilai 4 ya. Tapi kalau yang ambil yang contohnya, yang kalimatnya mirip dengan contoh Ustadz akan cuma dapat 3 ya. Karena meniru kalimat Ustadz. Jadi kalau bisa gunakan bahasa sendiri ya, itu supaya dapat 4. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Gambar, tolong Toliba gunakan gambar yang tajam ya, jangan yang ngeblur ya. Karena banyak banget beberapa yang buat gambar poster tuh gambarnya ngeblur gitu kan. Silakan cari yang tajam ya, gambarnya HD ya, high definition. Terus yang kedua, gambarnya berkaitan ya sama posternya. Jangan gambarnya misalnya malah karakter anime gitu ya. Karakter anime tapi nggak nyambung sama posternya. Tapi kalau ada karakter yang nyambung boleh, silakan ya, boleh dipakai. Silakan. Yang ketiga, konsep atau isi yang bersifat ajakan. Tadi ya, harus kalau bisa isinya mengajak atau memberikan informasi ya. Yang keempat, estetika, warna ya. Toliba jago banget pasti bikin campuran warna. Ini kalau Ustadz cenderung warnanya warna-warna kuat ya, mencolok. Silakan Toliba explore ya warna-warna yang lebih menarik lagi. Oke, ini contoh komposisi poster, coba dilihat.
nomor 1, 2, dan 3 ya. Silakan boleh diatur kayak gitu, nomor 1 boleh, mau kayak nomor 2 boleh, mau kayak nomor 3 boleh ya. Yang penting teksnya masih terlihat. Posisi. Ya. Boleh, kalau bisa harus seperti ini ya untuk awal-awal. Ya, kita topiknya hari ini makanan sisa ya. Pakai foto orang aja biar lebih cepat sih. Tapi kalau mau gambar boleh, bebas ya. Cuman nggak dinilai, nggak ada dapat nilai tambah ya atau gambar. Oh boleh, dari stiker boleh. Kalau di video bukan membuat ilmu dari makanan kita, tapi akan makannya sama. Oh makanya sama apa? Ya. Oke, ada lagi? Silakan boleh gunakan foto-foto real kayak gini atau mau gambar-gambar stiker boleh ya. Akun boleh, silakan bebas sesuai style kalian ya. Yang berikutnya, Nah, kalau misalnya template-nya kayak gitu boleh nggak? kalau template nggak apa-apa. Justru ini contoh aja. Cuman Ustaz tampilkan komposisi teks sama penyimpanan teks ya. Penyimpanan teksnya kalau bisa jangan di pinggir gitu ya. Terusnya di atas atau di bawah atau agak sedikit di pinggir boleh. Itu ya. Ya. Template, tapi harus diolah ya, dimodifikasi. Silahkan pakai template, tapi harus dimodifikasi. Nggak boleh ngambil poster dari Google ya, nanti Ustaz bisa cek. Ya, Ustaz bisa cek gimana caranya. Originalitas ya. Nah, ini contoh yang tidak baik, gila. Coba dilihat. Ini contoh yang salah ya. Kenapa nomor 1 nggak bagus? Ya kan saya jelasin. Nah, karena tulisannya nabrak sama ini kecampur ya, nggak enak dilihat ya. Yang kedua, gambarnya tangan buntung gitu sih. Tangan buntung ini nggak enak dilihatnya sih, ditempel di samping. Gambarnya juga kecil. Yang ketiga, ya warna tulisan sama background sama, nggak boleh ya. Warna tulisan sama background harus berlawanan. Kalau backgroundnya gelap, tulisannya terang. Yang keempat, Nggak ada sambut, nggak ada sambut. iya nggak nyambung, gambarnya boba tapi tulisannya makanan sisa ya. Ya gitu ya. Oke. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, selamat bekerja, dikirim tugasnya di K3 ya. Silakan Tolibah kirimkan tugasnya di K3 ya. P5 K3 di GC ada ya. Silakan dikirim di situ poster. Oke, selamat berkarya. Yang sudah selesai boleh laporan, lalu itu boleh free time atau mau istirahat di awal. Silakan selamat berkarya ya. Yang butuh tutorial boleh tanyain ya. Ustadz gimana cara bikin ini misalnya. Tolibah udah pada jago kan bikin menghapus background ya? Pakai apa kalau menghapus background? Pakai website remove background ya. Silakan dihapus. Kalau gambar yang ada di Canva, cari di Google ya. Hapus di sini ya. Oke. Kita coba buka Canva juga ya. Kita tambahkan sedikit nuansa musik. Tapi kalau misalnya sudah tersedia di foto, kita pakai gambar yang ada. Nah, ini banyak. Oke, silakan tentukan channelnya dengan pakai linear dan jago linear, bikin garis doang gitu ya, langsung mirip. Nah, ini kalau nggak salah ada yang ya tambahin HD bisa. HD. Bukan blok. Nah, nanti keluar yang gambarnya makanya jadi justru itu digosok. Pakai jari atau pernah ini bagus gitu ya. Silakan boleh. Ya minggu depan ini ya. Ini kata kuncinya ini ya. Siapkan mental menggambar ya. Oke, kalau alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, dan doa kepada majelis. Ya, ada juga nih sisa makanan banyak. Tuh ya, ini Ustadz yang tadi pakai ini. Nah, ini tadi Ustadz pakai. Boleh ya, diambil lagi nggak apa-apa, silakan. Kalau mau pakai juga.